Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihya Salsabila dengan NIM 11820600046, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video ini akan dilakukan uji Sach fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembentukan molekul-molekul makanan yang kompleks dan berenergi tinggi dari komponen yang sederhana seperti oleh tumbuhan hijau dan organisme autotrofik lainnya dengan keberadaan energi cahaya. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama untuk menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya pada fotosintesis. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa proses fotosintesis ini dihasilkan amilum atau zat tepung. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa sinar matahari diperlukan pada peristiwa fotosintesis. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam percobaan uji Sach fotosintesis ini, yaitu yang pertama, kertas mika yang berwarna hijau, biru, kuning, dan berwarna merah, serta aluminium foil. Kemudian ada penjepit kertas, lalu ada panci yang berfungsi untuk memanaskan air, dan daun carica papaya. Lalu ada panci kecil atau wadah kecil yang terbuat dari aluminium, seng, ataupun logam untuk mengetim alkohol dan daun carica papaya. Kemudian ada penjepit untuk mengambil daun carica papaya yang telah dipanaskan. Lalu ada piring dan kompor. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan dalam percobaan uji Sach fotosintesis, yaitu alkohol 70%, lalu ada iodin atau lugol ataupun betadin. Di sini saya menggunakan betadin, dan ada air secukupnya. Dan yang utama adalah daun carica papaya. Berikut ini merupakan prosedur kerja uji Sach fotosintesis. Yang pertama adalah pilihlah tanaman yang berdaun agak lebar dan diusahakan posisi tanaman terkena dengan cahaya matahari dan jangan dipetik. Langkah yang kedua adalah tutuplah bagian tengah daun dengan menggunakan aluminium foil, kemudian dengan mika yang berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, lakukan proses ini 1 hari sebelum penelitian dan biarkan selama beberapa jam. Langkah yang ketiga adalah petiklah daun yang telah ditutupi dengan aluminium foil, kemudian dengan mika yang berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian bukalah penutup daun tersebut, lalu masukkan ke dalam panci yang telah diisi dengan air mendidih. Nah, lakukan atau rebuslah daun ini secara bergantian. Langkah yang keempat adalah pindahkan daun yang telah direbus ke dalam mangkok yang terbuat dari seng ataupun logam yang telah diisi alkohol 70%, lalu kembali panaskan dengan menggunakan panci yang berisi air dan memanaskan secara tidak langsung atau biasa disebut dengan mengeting. Lakukan pengerebusan daun dengan alkohol hingga daun tampak pucat. Kemudian langkah yang kelima adalah angkat daun yang telah direbus dengan menggunakan alkohol, kemudian cuci bersih dengan menggunakan air, setelah itu ditiriskan, lalu dibentangkan dengan piring yang telah disiapkan. Setelah itu ditetesi dengan lugol secara merata pada permukaan daun carica papaya.
terakhir adalah langkah keenam, yaitu amati perubahan yang terjadi pada bagian yang ditutup dengan aluminium foil, lalu pada mika yang berwarna merah, kuning, hijau, dan biru, dan juga pada bagian yang tidak tertutup. Berikut ini merupakan hasil dari uji Sachs fotosintesis. Pada hasil yang pertama, yaitu daun carica papaya yang ditutupi dengan aluminium foil atau pembungkus rokok. Setelah ditetesi dengan iodin, dapat kita amati bahwa terjadi perubahan warna pada daun, yaitu menjadi berwarna pucat dibandingkan pada bagian daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil. Nah, namun pada bagian yang tidak ditutupi oleh aluminium foil terjadi perubahan, yaitu terdapatnya bintik-bintik berwarna hitam. Kemudian pada daun yang ditutupi oleh mika berwarna merah tidak terjadi perubahan warna pada daun ketika ditetesi dengan iodin. Namun terjadi atau terdapat bintik-bintik berwarna hitam. Kemudian pada daun yang ditutupi dengan mika berwarna biru, ketika ditetesi dengan iodin tidak terjadi perubahan warna, namun ada bintik-bintik berwarna hitam. Kemudian pada daun carica papaya yang ditutupi oleh mika berwarna kuning, ketika ditetesi dengan iodin tidak terjadi pula perubahan pada daun, namun terdapat bintik-bintik yang berwarna hitam. Dan yang terakhir yaitu daun carica papaya yang ditutupi oleh mika berwarna hijau, ketika ditetesi dengan iodin tidak terdapat perubahan warna pada daun, namun terdapat adanya bintik-bintik berwarna hitam. Berikut ini merupakan tabel hasil percobaan peranan cahaya dan panjang gelombang cahaya dalam fotosintesis. Pada bagian daun yang ditutupi dengan aluminium foil atau pembungkus rokok, setelah ditetesi dengan betadin, menunjukkan perubahan menjadi sedikit lebih pucat jika dibandingkan dengan bagian daun yang tidak ditutupi dengan pembungkus rokok atau aluminium foil. Artinya, tidak menunjukkan adanya kandungan amilum. Sedangkan, pada bagian daun yang tidak tertutup pembungkus rokok, setelah ditetesi dengan betadin, terdapat bintik-bintik hitam. Namun, bintik hitam ini tidak tersebar secara merata di permukaan daun. Kemudian, pada bagian daun yang ditutupi dengan mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru, semuanya menunjukkan reaksi yang sama, yaitu setelah ditetesi dengan betadin menunjukkan terdapatnya adanya bintik-bintik hitam, namun bintik hitam ini tidak tersebar secara merata di permukaan daun. Bintik hitam ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan amilum pada bagian daun yang ditutupi dengan mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru, dan pada bagian daun yang tidak ditutupi dengan mika. Dalam 1 minggu ini, curah hujan di Sintang sedang tinggi, intensitas cahaya matahari menurun, serta kurang rapatnya menutup bagian daun sehingga masih terdapat uap air di dalam daun. Hal ini dapat menjadi penyebab perubahan pada daun setelah ditetesi betadin, baik pada warna dan terdapatnya kandungan amilum yang ditandai dengan adanya perubahan warna hitam atau biru tidak begitu terlihat secara signifikan. Berdasarkan hasil pengamatan, pada daun carica papaya yang ditutupi dengan menggunakan aluminium foil, setelah ditetesi dengan iodin atau betadin, tidak menunjukkan reaksi atau hasil yang positif. Panjang gelombang cahaya merah yaitu 625 sampai 740 nanometer. Panjang cahaya kuning yaitu 565 sampai 590 nanometer.
panjang cahaya hijau yaitu 520 sampai 565 nanometer dan panjang cahaya biru yaitu 435 sampai 520 nanometer. Berdasarkan literatur bahwa cahaya yang berwarna biru dan cahaya yang berwarna merah merupakan cahaya yang paling efektif dalam proses fotosintesis, sedangkan cahaya yang berwarna hijau merupakan cahaya yang paling tidak efektif dalam proses fotosintesis. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan pada daun carica papaya yang ditutup dengan menggunakan mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru, semuanya menunjukkan reaksi yang sama, yaitu tidak terdapat perubahan ketika ditetesi dengan iodin atau betadin. Namun, terdapat bintik hitam yang tidak menyebar secara keseluruhan atau tidak menyebar secara merata di seluruh permukaan daun, sehingga hal ini sulit untuk menjadi tolak ukur cahaya mana yang paling efektif dalam percobaan ini. Nah, kesalahan ini dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah kurang sempurna dalam menutup daun, yaitu dengan menggunakan mika, sehingga terdapat uap air di dalam daun. Selain itu, intensitas cahaya matahari yang kurang. Fungsi dari iodin adalah untuk mengetahui apakah ada tidaknya kandungan amilum yang terdapat di dalam daun carica papaya dengan cara ditetesin di seluruh permukaan daun. Kemudian, fungsi dari alkohol adalah untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun carica papaya. Proses fotosintesis sangat berperan penting bagi kehidupan di bumi dan menjadi sumber energi utama bagi makhluk hidup. Karbohidrat yang berasal dari proses fotosintesis sangat berperan bagi pertumbuhan dan perkembangan baik pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Selain itu, fotosintesis juga berperan penting dalam menjaga kadar oksigen di bumi. Tanpa adanya cahaya matahari, fotosintesis dapat terjadi karena proses fotosintesis tidak membutuhkan cahaya yang berasal dari matahari saja. Reaksi fotosintesis terjadi apabila terdapat cahaya tampak yang sumbernya dapat berasal dari mana saja. Radiasi dipancarkan oleh sinar matahari yaitu gelombang ultraviolet, inframerah, dan cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan cahaya elektromagnetik yang dapat kita lihat dan dapat kita temukan dimanapun sumbernya. Seperti contohnya salah satu yang dapat menggantikan cahaya tampak ini yaitu adalah cahaya lampu. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan hijau menghasilkan amilum atau zat tepung. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Demikian uji Sach fotosintesis yang telah dilakukan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.